Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat assalam, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat assalam yang berbahagia, Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama yang ramah. Hari ini banyak sekali kelompok atau golongan yang mengaku Islam, akan tetapi perilaku sangat tidak islami. Salah satunya mereka itu benci terhadap baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 17 kebencian mereka terhadap Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, program menghancurkan Nabi. Kedua, menghukumi orang tua Nabi masuk neraka. Ketiga, menegasikan paman Nabi, yakni Abu Thalib. Keempat, kata Sayyidina merupakan bid'ah. Kelima, sholawat tafrijiyah musyrik. Keenam, tidak ada syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketujuh, maulid Nabi bukan ajaran Islam. Bahkan mereka dengan frontal mengatakan tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kedelapan, ziarah ke makam Nabi, perlakuan kasar dan kejam. 9, merebut Mekah, Madinah dari kekuasaan cucu Nabi. Ke-10, mengkerdilkan habaib atau duriyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 11, berjanji diba dan simtuduror, karangan tanpa makna. 12, jejak Nabi dihancurkan. Kemudian yang ke-13, selalu diklaim tradisi Syiah. 14, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia biasa seperti kita. 15, Nabi tidak dimaksum. Kemudian yang ke-16, tidak ada mimpi dengan Nabi atau bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta yang ke-17, mukjizat Nabi hanya Al-Quran. Mereka tidak percaya mukjizat lain. Bahkan mereka mengatakan itu semua hanya faktor kebetulan. Dari ke-17 poin tersebut, satu di antaranya yang dibenci oleh sekelompok orang adalah bahkan mereka tidak meyakini, tidak percaya dengan syafaat Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betulkah tidak ada syafaat Rasulullah? Sebelum lebih jauh, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu syafaat. Syafaat secara etimologi atau bahasa ini berasal dari kata asyafu yang berarti genap atau menjadikan sesuatu menjadi ganda. Bahkan dalam kamus Al-Munawwir, kata syafaat berarti sepasang, sejodoh dan genap. Syafa'a yashfa'u, syafa'an wa syafa'atan, bergabung dengan yang lain untuk memberikan pertolongan kepada yang memintanya. Sedangkan menurut istilah, syafaat merupakan permohonan atau pertolongan untuk orang lain, baik dari seorang nabi maupun yang lainnya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kebaikan atau menolak keburukan dari orang lain yang ditolongnya. Sahabat assalam, tentunya banyak sekali macam syafaat ini.
Salah satunya yang disampaikan oleh Al-Qadi Abu Al-Qadiyad berkata bahwa syafaat Nabi pada hari kiamat itu setidaknya ada 5. Pertama, syafaat umum atau sering juga disebut sebagai syafaatul udma, yakni diperuntukkan bagi seluruh makhluk. Kedua, memasukkan sekelompok orang ke surganya Allah tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, memberi syafaat pada orang mukmin yang bertauhid dari umatnya yang masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Dan yang keempat, kata Abu Al-Qadiyad itu, mengeluarkan orang-orang berdosa yang telah masuk neraka dari neraka. Serta yang kelima, meninggikan derajat ahli surga yang telah masuk surga. Bahkan menurut Abdul Akhir Hamad Al-Gunami, beliau pun menyampaikan ragam atau macam syafaat itu. Pertama, ada yang disebut syafaatul ula, yaitu syafaat yang terbesar yang dikhususkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum yang kebajikan mereka seimbang dengan kejahatan-kejahatannya, maka mereka pun dianugerahi syafaat sehingga mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, syafaat Nabi untuk mengangkat derajat mereka yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Keempat, syafaat untuk sebagian kaum agar mereka masuk surga tanpa hisab. Rasulullah sampaikan, awwalu jumratin min ummati yadkhulunal jannata sab'una alfan la hisab alaihim suratu kulli rajulin minhum suratul qamari lailatal badri. Kemudian yang kelima, syafaat untuk meringankan azab atau siksa bagi orang yang berhak mendapatkannya. Keenam, kata Abdul Akhir Hamad Al-Gunami, syafaat agar segenap kaum muslimin diizinkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awwalu syafi'in yaumal qiyamati." Saya adalah penyampai syafaat pertama yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan yang ketujuh, syafaat beliau yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatnya, yaitu orang yang masuk neraka agar mereka dikeluarkan darinya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah beliau menyampaikan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperintahkan bagi para pelaku dosa besar di kalangan umatku. Syafaat ini, sahabat assalam, tidak hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga bersama para nabi, para malaikat, para ulama, para syuhada, dan orang-orang soleh. Sahabat assalam yang berbahagia, bahkan para ulama pun menyampaikan bahwa syafaat itu pada hari kiamat, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, yang artinya wallahu a'lam bimuradih, Allah yang lebih mengetahui maknanya, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bahkan dalam surah Al-Isra pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Selanjutnya, masih menurut para ulama, salah satu di antaranya Tajul Islam Abu Bakar Al-Kalabadi, beliau menyampaikan, mengakui adanya syafaat berdasarkan ayat-ayat Allah dan riwayat yang disampaikan oleh Nabi adalah wajib, karena firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, yakni surah Ad-Duha ayat 5 dan Al-Isra ayat 79. Bahkan ada lagi surat Al-Anbiya ayat 28. Kemudian menurut At-Tibrisi, beliau menyampaikan Nabi Muhammad SAW mempunyai syafaat makbulah
sekalipun terdapat perbedaan dalam segi teknisnya. Syafaat itu berkaitan dengan menolak madarat atau siksa dan menggugurkan siksa dari orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi As-Samarkandi pun beliau menyampaikan dalam tafsirnya adanya syafaat yang dikabulkan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Anbiya ayat 8. Dan Imam Abu Hafs An-Nasafi beliau pun menyampaikan syafaat itu ada pada diri Rasulullah dan orang-orang pilihan Allah berkaitan dengan siksa yang menjadi hak para pelaku dosa besar. Sahabat assalam yang berbahagia, Ar-Raji pun beliau menyampaikan umat Islam sepakat bahwa Nabi mempunyai syafaat di hari kiamat nanti. Bahkan Syekh Muhammad Ibnu Ali beliau menyampaikan syafaat adalah permohonan yang penuh dengan kerendahan hati untuk berbuat baik atau menghilangkan madarat bagi orang lain. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau pun menyampaikan syafaat adalah doa, dan doa itu diperbolehkan, ditetapkan dan diterima dari setiap orang mukmin, apalagi para nabi dan orang-orang soleh, baik ketika mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia atau wafat. Berkaitan dengan syafaat ini, sahabat assalam, kalau kita telaah, kalau kita telusuri lebih jauh, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syafaat ini. Bahkan setidaknya ada 26 ayat yang terdapat dalam 9 surat dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya surah Al-Baqarah ayat 48, ayat 123, ayat 254 dan 255. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 85 bisa kita buka, bisa kita telaah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, terutama berkaitan dengan syafaat ini. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 51, ayat 70 dan 94, Allah pun menyampaikan bahwa adanya syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, siapakah orang yang berpeluang mendapatkan syafaat Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa orang, beberapa kelompok, golongan yang berpeluang, yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yakni orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun. Itu yang pertama. Kedua, orang yang berpeluang, orang yang berhak mendapatkan syafaat, yakni orang yang ikhlas mengucapkan kalimah la ilaha illallah atau kalimah thayyibah atau kalimah tauhid, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, yakni orang-orang yang ikhlas murni hatinya dalam atau ketika mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian orang yang berhak mendapatkan syafaat dan berpeluang mendapatkan syafaat adalah orang yang memperbanyak bacaan sholawat. Aulan nasi bi syafaati yaumal qiyamati aktaruhum alayya sholatan, kata Rasulullah, yakni orang-orang yang senantiasa hatinya, bibirnya bersolawat memuji kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yakni mereka yang senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah sampaikan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti menjadikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Bahkan dalam hadis yang lain pun Rasulullah sampaikan, man qara'al Quran wa hafidahu adkhalahullahu al-jannata wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi
kulhum qad istaujabun naro. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah akan masukkan ia ke surga dan memberikan syafaat kepadanya 10 dari keluarganya yang semua diponis masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain pun Rasulullah pun juga menekankan, menyampaikan kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya kemuliaan, atau pembaca Al-Quran. Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, wahai Tuhan, tambahkanlah. Kemudian dipakaikanlah pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan. Sahabat Assalam, dari pemaparan ini tentunya kita yakin bahwa syafaat Rasulullah Muhammad SAW nyata nanti di hari kiamat, dan yang berhak memberikan syafaat hanya Rasulullah. Ketika itu sekelompok orang berbondong-bondong di akhirat nanti memohon atau meminta syafaat, datang kepada Nabi Adam untuk memberikan syafaat. Nabi Adam menjawab, saya tidak bisa karena saya pernah berbuat dosa. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, sama seperti halnya yang diucapkan, yang disampaikan oleh Nabi Adam. Mereka pun mencoba mendatangi kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Ternyata sama jawabannya seperti halnya yang disampaikan oleh Nabi Adam. Dan akhirnya mereka mendatangi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya hanya Rasulullah lah yang mampu memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semakin yakin terhadap syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betul-betul kita nanti di akhirat termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wal ampu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.